Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Malam itu, suasana di halaman pesantren Al-Mustaqim begitu khusyuk. Ribuan jamaah duduk bersila, mendengarkan ceramah Gus Ikdam yang selalu dikenal lugas, penuh hikmah, dan menyentuh hati. Dengan suara tenang namun berwibawa, Gus Ikdam membahas tentang pentingnya akhlak dibandingkan kebanggaan pada nasab. Janganlah kita terjebak dalam kesombongan garis keturunan, ujar Gus Ikdam, matanya menyapu jamaah. Karena di sisi Allah, yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Bukan karena darah, bukan karena nama keluarga. Tiba-tiba, keributan terdengar di bagian belakang. Sekelompok pria berbaju gamis putih dengan sorban hijau dan wajah penuh ketegasan melangkah maju. Mereka dikenal sebagai bagian dari klan Ba'alwi, sebuah keluarga terpandang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Salah satu dari mereka, seorang pria berusia sekitar 50-an dengan wajah penuh wibawa namun mata yang menyimpan kemarahan, berdiri dan angkat bicara. Gus Ikdam, apa maksud ucapan Anda? Apakah Anda sedang merendahkan kami, cucu-cucu Nabi? Suaranya menggema, membuat suasana jadi tegang. Jamaah mulai berbisik-bisik, sebagian cemas, sebagian penasaran. Namun Gus Ikdam tetap duduk tenang, tatapannya lurus. Saya tidak pernah merendahkan siapapun, jawabnya lembut, tapi tegas. Tapi jika ada yang tersinggung, mungkin sebaiknya kita tanyakan pada hati masing-masing. Pria itu melangkah semakin dekat. Jangan bermain kata, Gus. Kalau Anda memang berani, buktikan siapa yang lebih mulia. Apakah Anda siap menerima tantangan kami? Mata Gus Ikdam menyipit. Tantangan apa yang Anda maksud? Waktunya Anda berhenti bicara dan membuktikan diri. Jika Anda benar, maka tunjukkan ilmu dan keberanian Anda. Jika tidak, berhentilah menjelekkan garis keturunan kami. Suasana semakin panas. Jamaah mulai gelisah, sementara klan Ba'alwi berdiri dengan sorot mata penuh tantangan. Namun Gus Ikdam hanya tersenyum tipis. Jika ini soal kebenaran, saya tidak pernah mundur. Tapi ingat, kebenaran tidak selalu berpihak pada mereka yang merasa paling mulia. Pria itu tersenyum sinis. Baik, Gus. Kita lihat nanti siapa yang benar. Dan dengan itu, benih konflik pun tertanam, menunggu saatnya untuk meledak. Sejak malam itu, suasana di pesantren Al-Mustaqim tak lagi sama. Kabar tentang kedatangan klan Ba'alwi menyebar cepat, membawa gelombang kecemasan dan rasa penasaran. Jamaah tak henti-hentinya membicarakan kejadian tersebut, sementara di balik ketenangannya, Gus Ikdam tahu badai sedang mendekat. Pagi harinya, seorang santri berlari tergesa-gesa ke ruang tamu pesantren. Gus, klan Ba'alwi datang lagi. Mereka membawa lebih banyak orang, lapornya dengan napas tersengal. Gus Ikdam meletakkan kitab yang sedang dibacanya dan mengangguk pelan. Buka pintu, kita terima mereka dengan baik, ucapnya tanpa sedikit pun menunjukkan ketakutan. Tak lama kemudian, halaman pesantren dipenuhi oleh rombongan berpakaian serba putih. Di barisan depan, pria yang menantang Gus Ikdam malam itu berdiri dengan sorot mata tajam. Di sisinya, beberapa tokoh berwajah angkuh, sementara di belakang mereka, para pengikut berdiri dalam diam, menciptakan aura intimidasi. Gus Ikdam, pria itu membuka pembicaraan dengan nada dingin, kami datang untuk menuntut jawaban. Apakah Anda tetap berpegang pada ucapan Anda, bahwa nasab bukan jaminan kemuliaan? Suasana semakin tegang, para santri mulai berkumpul, cemas melihat ketegangan yang memanas. Gus Ikdam berdiri, wajahnya tetap teduh meski situasi memanas. Saya berpegang pada kebenaran, jawabnya tegas. Kemuliaan di sisi Allah tidak diukur dari garis keturunan, melainkan dari ketakwaan dan akhlak. Jika ada yang merasa tersinggung, mungkin sudah saatnya kita bercermin. Perkataan itu seperti menyulut api. Salah satu anggota klan melangkah maju dengan wajah memerah. Berani sekali Anda meremehkan kami. Jangan kira Anda bisa berbicara seenaknya tanpa konsekuensi. Teriaknya, membuat suasana semakin panas. Namun sebelum ketegangan meledak, pria pemimpin klan mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tenang. Jika Anda memang yakin dengan ucapan Anda, Gus, buktikan. Kami menantang Anda untuk berdebat terbuka di hadapan ulama dan masyarakat. Tunjukkan siapa yang benar. Gus Ikdam menghela napas, menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar perselisihan pendapat, ini sudah menjadi pertarungan harga diri dan kebenaran. Dengan suara mantap, ia menjawab, saya terima tantangan itu. Kebenaran tak perlu ditakuti, dan saya siap mempertanggungjawabkan kata-kata saya.
Persiapan untuk debat terbuka antara Gus Ikdam dan klan Ba'alwi segera menjadi pembicaraan hangat di seluruh penjuru daerah. Hari yang dinanti pun tiba. Lapangan besar di depan pesantren Al-Mustaqim dipenuhi lautan manusia, santri, ulama, dan masyarakat yang datang dari berbagai tempat. Suasana dipenuhi ketegangan dan rasa penasaran, sementara panggung sederhana berdiri di tengah, menjadi saksi pertarungan kata dan pemikiran. Gus Ikdam melangkah naik ke panggung dengan wajah tenang, sorot matanya memancarkan ketegasan. Di hadapannya, pemimpin klan Ba'alwi duduk dengan kepala tegak dan tatapan yang menyiratkan tantangan. Di sampingnya, beberapa habaib dari keluarga mereka hadir, membawa aura wibawa namun juga keangkuhan yang sulit disembunyikan. Saudara-saudara sekalian, suara pemimpin klan Ba'alwi menggema, kami berkumpul di sini untuk meluruskan fitnah yang telah disebarkan oleh seseorang yang merendahkan kehormatan kami, keturunan Rasulullah. Kami menuntut pertanggungjawaban atas kata-katanya. Sorakan pendukung mereka bergema, memanaskan suasana. Gus Ikdam berdiri, menunggu hingga keributan mereda. Dengan suara lembut namun tajam, ia berkata, "Saya tidak pernah merendahkan siapapun. Saya hanya mengingatkan bahwa nasab mulia bukan jaminan kemuliaan di sisi Allah. Jika itu dianggap penghinaan, mungkin masalahnya bukan pada kata-kata saya, melainkan pada hati yang merasa terusik." Kata-kata itu menyentak pendengaran hadirin. Wajah pemimpin klan Ba'alwi menegang. "Berani sekali Anda berkata demikian. Apakah Anda menganggap ilmu dan keturunan kami tak berarti?" Suaranya bergetar menahan emosi. "Saya tak pernah meremehkan ilmu," balas Gus Ikdam, matanya tetap tenang. "Namun ilmu yang tak disertai akhlak hanya menjadi kesombongan. Dan nasab yang tak diiringi ketakwaan hanyalah kebanggaan kosong. Bukankah Rasulullah sendiri mengajarkan kita untuk menilai seseorang dari amal dan budi pekertinya, bukan garis keturunannya?" Sorakan dukungan mulai bergema dari sebagian jamaah, menggetarkan panggung. Pemimpin klan Ba'alwi tampak semakin gelisah. Wajahnya memerah, dan tanpa mampu menahan amarah, ia berdiri dengan suara bergetar. "Jika itu pendirian Anda, Gus Ikdam, bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Kami tidak akan tinggal diam melihat kehormatan kami diinjak-injak." Gus Ikdam menatapnya dengan pandangan tajam. "Saya tidak pernah takut pada ancaman. Jika kebenaran harus dibela, saya akan berdiri di garis depan, apapun risikonya." Dan dengan itu, pertarungan yang lebih besar pun semakin dekat, mengintai dalam bayang-bayang ketegangan yang belum mereda. Setelah debat terbuka yang berakhir dengan ketegangan, suasana di pesantren Al-Mustaqim menjadi semakin mencekam. Malam itu, Gus Ikdam duduk sendirian di serambi masjid, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Wajahnya tetap tenang, tetapi hatinya sadar bahwa badai belum benar-benar berlalu. Santri-santri mulai resah, sebab kabar beredar bahwa klan Ba'alwi merasa dipermalukan dan tak akan tinggal diam. Tepat tengah malam, suara derap kaki terdengar mendekat. Seorang santri berlari dengan napas terengah-engah. "Gus, ada yang mencurigakan." Beberapa orang tak dikenal berkumpul di luar gerbang pesantren, lapornya dengan wajah pucat. Gus Ikdam menghela napas, lalu bangkit perlahan. "Buka gerbang, kita hadapi dengan kepala dingin." Ketika gerbang dibuka, sekelompok pria berbaju gelap sudah menunggu. Salah satu dari mereka melangkah maju, wajahnya dingin, matanya menyimpan kebencian. "Gus Ikdam," suaranya datar namun penuh ancaman, "kami membawa pesan dari klan Ba'alwi. Jika Anda terus mengganggu kehormatan mereka, jangan salahkan kami jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan." Santri-santri mulai berdatangan, berdiri di belakang Gus Ikdam. Namun, Gus Ikdam tetap tak menunjukkan ketakutan. "Jika Anda datang membawa ancaman, ketahuilah bahwa saya tak pernah gentar. Kebenaran tak bisa dibungkam dengan intimidasi." Suaranya tenang, tapi tajam seperti bilah pedang. Pria itu tersenyum tipis, lalu memberi isyarat pada kelompoknya. Dalam sekejap, mereka berbalik dan menghilang dalam gelapnya malam. Namun, kepergian mereka justru menyisakan ketegangan yang semakin menebal. "Gus, mereka benar-benar serius. Apa kita tak perlu meminta perlindungan?" bisik seorang santri dengan nada cemas. Gus Ikdam menggeleng pelan. "Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Kita hanya perlu berserah kepada Allah. Tapi mulai sekarang, berjaga-jagalah. Saya khawatir ini baru permulaan." Dan benar saja, keesokan harinya, pesantren diguncang oleh kabar mengejutkan. Salah satu mobil milik pesantren ditemukan terbakar di pinggir jalan.
Tak ada saksi mata, tak ada petunjuk siapa pelakunya, tapi semua tahu siapa yang dicurigai. Itu adalah peringatan, dan sekaligus deklarasi perang yang tak terucap. Gus Ikdam berdiri di depan santri-santrinya, matanya memandang tajam ke kejauhan. Jika mereka pikir ketakutan bisa menghentikan kita, mereka salah. Kita akan terus berdiri untuk kebenaran, apapun yang terjadi. Dan dengan itu, langkah Gus Ikdam menuju badai pun semakin mantap, meski bahaya semakin mendekat. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di halaman pesantren Al-Mustaqim, tetapi suasana tak lagi setenang biasanya. Kabar tentang mobil yang terbakar membuat para santri semakin waspada. Di balik wajah-wajah mereka yang mencoba tetap tenang, tersimpan kekhawatiran yang tak terucap. Gus Ikdam berjalan melewati mereka dengan langkah mantap, menyapa satu persatu, seolah tak ada ancaman yang tengah mengintai. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Menjelang siang, seorang kurir datang membawa surat tanpa nama. Gus Ikdam membukanya perlahan di hadapan para pengurus pesantren. Isi surat itu singkat, tapi menohok, berhenti bicara atau darah akan menetes. Suasana mendadak sunyi. Wajah-wajah pucat menatap Gus Ikdam, menunggu reaksinya. Ali, salah satu santri senior, akhirnya angkat bicara. Gus, ini sudah keterlaluan. Mereka bukan hanya mengancam, tapi mulai bertindak. Kita harus melapor ke pihak berwajib. Suaranya gemetar menahan emosi. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Kita tak perlu takut. Justru di saat seperti ini, kita harus semakin berpegang pada kebenaran. Jika kita mundur karena ancaman, berarti mereka yang menang. Malamnya, ketegangan kembali memuncak. Suara keras tiba-tiba terdengar dari arah gudang pesantren. Para santri berhamburan menuju sumber suara dan menemukan api yang mulai melahap tumpukan kayu dan perlengkapan dapur. Dengan sigap, mereka berusaha memadamkan api, sementara Gus Ikdam berdiri di tepi, matanya tajam mengamati kegelapan. Ia tahu ini bukan kebetulan, ini adalah peringatan kedua. Setelah api berhasil dipadamkan, seorang santri menemukan sebuah benda tergeletak di dekat gudang, sepotong kain dengan simbol yang tak asing, lambang klan Ba'alwi. Ali menggenggam kain itu dengan gemetar. Gus, kita tak bisa membiarkan ini terus terjadi. Mereka semakin berani, namun Gus Ikdam hanya tersenyum tipis. Semakin mereka menekan, semakin jelas siapa yang sebenarnya takut. Kita tak akan gentar. Keesokan paginya, seorang tamu tak terduga datang ke pesantren. Seorang pria tua dengan sorban putih dan wajah yang memancarkan keteduhan. Saya Syekh Umar, katanya memperkenalkan diri. Saya datang membawa pesan damai. Saya bukan bagian dari perselisihan ini, tapi saya melihat api yang mulai membakar. Jika tak segera dipadamkan, semua akan hancur. Mata Gus Ikdam menajam. Lalu, apa maksud kedatangan Anda, Syekh? Pria tua itu menatap dalam, seolah mengukur kekuatan jiwa di balik ketenangan Gus Ikdam. Saya ingin mempertemukan Anda dengan pemimpin klan Ba'alwi. Bukan untuk berdebat, tetapi untuk mencari jalan damai. Jika Anda bersedia, sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju pada Gus Ikdam, menunggu keputusan. Akhirnya, dengan suara mantap, ia menjawab, jika itu bisa menghindarkan pertumpahan darah, saya akan datang. Tapi saya tak akan menggadaikan kebenaran demi kedamaian yang semu. Dan dengan itu, langkah Gus Ikdam menuju pertemuan yang bisa mengubah segalanya pun dimulai. Langit sore berwarna kelabu saat Gus Ikdam melangkah menuju tempat pertemuan yang ditentukan, sebuah rumah tua di pinggiran kota, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Syekh Umar berjalan di sampingnya, wajah bijaknya tetap tenang, meski sorot matanya menyimpan kegelisahan. Di belakang mereka, beberapa santri ikut mengawal, tapi Gus Ikdam telah berpesan, apapun yang terjadi, jangan terpancing emosi. Kita datang untuk mencari jalan damai. Saat mereka tiba, pintu rumah terbuka tanpa suara. Di dalam, suasana terasa mencekam. Duduk berjejer di ruang tamu yang luas, para anggota klan Ba'alwi menyambut dengan tatapan dingin. Di tengah mereka, berdiri sosok yang paling disegani, Sayyid Hasan, pemimpin klan, dengan jubah putih dan sorban hijau yang menandakan nasab mulianya. Selamat datang, Gus Ikdam, suara Sayyid Hasan terdengar lembut, namun penuh ketegasan. Kami berharap pertemuan ini bisa menjadi jalan keluar, sebelum semuanya terlambat. Tapi tatapannya menyiratkan sesuatu yang lain, tantangan yang masih menyala. Gus Ikdam duduk dengan tenang, membalas dengan senyum tipis.
Saya juga berharap begitu, Said. Namun, saya tak bisa diam saat kebenaran dipertaruhkan. Jika kehormatan klan Anda merasa terusik, mari kita luruskan dengan kepala dingin, bukan dengan ancaman dan kekerasan. Wajah Said Hasan berubah serius. Kami tak pernah menginginkan kekerasan. Tapi kata-kata Anda telah melukai harga diri kami. Nasab kami adalah anugerah yang harus dihormati. Gus Ikdam mengangguk pelan. Saya menghormati nasab mulia. Tapi bukankah Rasulullah sendiri mengajarkan bahwa kemuliaan sejati terletak pada ketakwaan, bukan garis keturunan? Jika nasab mulia tak disertai akhlak, apa artinya? Suasana ruangan mendadak memanas. Beberapa anggota klan mulai berbisik, sebagian menatap Gus Ikdam dengan kemarahan yang jelas. Said Hasan mengangkat tangan, meminta ketenangan. Namun, sorot matanya semakin tajam. Berhati-hatilah, Gus. Kata-kata Anda bisa membawa konsekuensi yang berat. Gus Ikdam tak gentar. Saya siap menanggung segala konsekuensi demi membela kebenaran. Tapi saya berharap kita bisa menyelesaikan ini tanpa menumpahkan darah. Saat itu, pintu mendadak terbuka dengan keras. Seorang pria bergegas masuk, wajahnya penuh kekhawatiran. Said, ada kabar buruk. Pesantren Al-Mustaqim diserang. Gudang dan asrama terbakar. Jantung Gus Ikdam seakan berhenti berdetak. Ia bangkit dengan cepat, wajahnya tegang. Saya harus kembali. Namun sebelum ia sempat melangkah, suara Said Hasan menghentikannya. Apakah ini yang Anda sebut damai, Gus Ikdam? Suaranya pelan, tapi penuh tuduhan. Gus Ikdam menatapnya tajam. Jika ini ulah orang Anda, saya tak akan tinggal diam. Dan dengan itu, ia berlari menuju malam yang dipenuhi nyala api dan jeritan, badai yang akhirnya benar-benar meledak. Langit malam memerah oleh jilatan api saat Gus Ikdam tiba di pesantren Al-Mustaqim. Asrama santri terbakar hebat, dan suara panik bergema di seluruh penjuru. Santri-santri berlari berusaha memadamkan kobaran, sementara yang lain mengevakuasi kitab-kitab dan barang berharga. Tapi api terlalu besar, seolah membawa amarah yang tak terbendung. Gus Ikdam berlari ke arah kerumunan, wajahnya memancarkan ketegangan yang jarang terlihat. Ali, mana santri-santri yang terluka? Teriaknya. Ali berlari menghampiri, napas tersengal. Sebagian sudah dibawa ke klinik terdekat, Gus. Tapi, kita kekurangan air. Jika ini terus berlanjut, semua bisa habis. Tanpa ragu, Gus Ikdam bergabung membantu. Tangannya tak segan membawa ember, wajahnya berlumur keringat dan asap. Di tengah kekacauan itu, mata Gus Ikdam menangkap bayangan seseorang di balik tembok pesantren. Ia bergegas mengejar, dan benar saja, seorang pria berpakaian hitam berlari menjauh. Dengan cepat, Gus Ikdam melompat, menghadang pelarian itu. Satu gerakan cepat, dan pria itu tersungkur. Siapa yang menyuruhmu? Suara Gus Ikdam rendah, namun tajam. Pria itu hanya terdiam, matanya menyiratkan ketakutan. Tapi sebelum jawaban keluar, sebuah batu melayang dari belakang, menghantam kepala pria itu. Ia terjatuh, tak sadarkan diri. Gus Ikdam menoleh, tetapi pelaku pelempar batu sudah menghilang. Amarah berkecamuk di dadanya, jelas ada pihak yang ingin memperkeruh situasi. Ia membawa pria yang pingsan itu kembali ke pesantren, berharap bisa mendapatkan jawaban ketika dia sadar. Saat fajar menyingsing, api akhirnya berhasil dipadamkan. Namun kerugian yang ditinggalkan begitu besar. Sebagian asrama hancur, gudang tak tersisa, dan beberapa santri terluka cukup parah. Meski begitu, semangat tak pernah padam. Gus Ikdam berdiri di hadapan santri-santrinya, matanya memancarkan keteguhan. Kita tak akan mundur, apapun yang terjadi, pesantren ini akan tetap berdiri. Namun ketegangan semakin memuncak ketika kabar menyebar bahwa klan Ba'alwi menyangkal keterlibatan mereka. Bahkan Said Hasan mengirim utusan, menyampaikan bahwa mereka juga menjadi korban fitnah. Ini bukan perbuatan kami, kata utusan itu dengan nada serius. Ada pihak ketiga yang ingin kita saling menghancurkan. Pikiran Gus Ikdam berkecamuk. Jika bukan klan Ba'alwi, lalu siapa yang menginginkan kehancuran pesantren dan memperkeruh perselisihan ini? Dan yang lebih penting, apa tujuan mereka sebenarnya? Dalam diam, Gus Ikdam menyadari bahwa badai ini belum mencapai puncaknya. Di kejauhan, awan hitam berkumpul. Dan Gus Ikdam tahu, pertarungan sejati baru saja dimulai. Fajar yang muram menyelimuti pesantren Al-Mustaqim. Asap tipis masih mengepul dari sisa-sisa kebakaran, meninggalkan jejak kehancuran yang sulit terhapus. Gus Ikdam berdiri di serambi masjid,
matanya menatap jauh dengan pikiran yang berkecamuk. Di belakangnya, santri-santri bekerja keras membersihkan puing, semangat mereka tak runtuh meski luka masih terasa. Di ruang tamu, pria berpakaian hitam yang semalam ditangkap mulai sadar. Wajahnya pucat, dan matanya memancarkan ketakutan. Gus Ikdam duduk di hadapannya dengan tatapan tajam. "Siapa yang mengirimmu?" tanyanya, suaranya tenang namun penuh tekanan. Pria itu terdiam, tapi keringat mulai membasahi pelipisnya. "Jika kau bicara, kau mungkin selamat. Jika tidak, kau hanya akan jadi korban permainan orang lain." Akhirnya, dengan suara gemetar, pria itu membuka mulut. Bukan klan Baalwi, ada pihak lain yang ingin kalian saling menghancurkan." Kata-katanya tercekat, seolah takut menyebutkan nama. Namun, sebelum informasi lebih jauh terungkap, pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Seorang santri masuk dengan wajah panik. "Gus, Syekh Umar, dia diserang di perjalanan pulang." Darah Gus Ikdam berdesir. Tanpa menunggu, ia bergegas menuju lokasi kejadian. Di pinggir jalan sepi, Syekh Umar tergeletak dengan luka di pelipis dan darah mengalir dari lengannya. Meski kesakitan, ia masih sempat tersenyum lemah. "Ini bukan akhir. Ada yang ingin memecah belah kita. Jangan terjebak dalam permainan mereka." Suaranya lirih, tapi cukup jelas untuk menyalakan kewaspadaan dalam diri Gus Ikdam. Malam itu, pesantren kedatangan tamu tak terduga. Sayyid Hasan sendiri datang, diiringi beberapa anggota klan Baalwi. Wajahnya tegang, tapi sorot matanya menunjukkan niat baik. "Saya datang bukan untuk berperang, tapi untuk mencari kebenaran," katanya. "Kami juga menjadi korban fitnah. Dan jika kita tak segera bersatu, kehancuran hanya soal waktu." Percakapan malam itu menjadi titik balik. Dengan kepala dingin, Gus Ikdam dan Sayyid Hasan mulai menyatukan potongan-potongan teka-teki. Dari pengakuan pria berpakaian hitam dan serangan terhadap Syekh Umar, satu nama mencuat, kelompok yang selama ini bergerak dalam bayangan, memanfaatkan perselisihan untuk kepentingan mereka sendiri. Fajar berikutnya membawa harapan baru. Gus Ikdam dan Sayyid Hasan berdiri berdampingan di hadapan santri dan pengikut klan Baalwi. "Hari ini kita buktikan bahwa kebenaran tak bisa dikalahkan oleh fitnah dan kebencian," suara Gus Ikdam bergema. "Kita bersatu, bukan karena kesamaan darah, tapi karena niat menjaga kedamaian dan keadilan." Namun, meski perdamaian mulai terjalin, bayang-bayang musuh sejati masih mengintai. Dan Gus Ikdam tahu perjuangan ini belum berakhir. Di ujung badai, ada pertempuran yang lebih besar menanti. Suasana halaman pesantren Al-Mustaqim terasa tegang. Debu masih beterbangan, dan sisa-sisa pertempuran tadi membuat tanah penuh jejak darah dan kelelahan. Di tengah itu, Gus Ikdam berdiri berhadapan dengan Sayyid Hasan. Sorot mata mereka saling mengunci, ada ketidakpercayaan, ada kemarahan, tapi juga sebuah pertanyaan yang belum terjawab. "Cukup," suara Sayyid Hasan menggelegar, membuat semua yang masih bersih tegang terdiam. "Aku datang ke sini bukan untuk melihat pertumpahan darah." Tatapannya tajam menyapu kerumunan, sebelum kembali tertuju pada Gus Ikdam. "Dan kau, jelaskan kenapa pesantren ini berubah menjadi medan perang." Gus Ikdam menarik napas dalam. "Ini bukan kehendakku, Sayyid. Orang yang menyerang pesantren ini bukan bagian dari kami, dan bukan bagian dari klan Baalwi. Dia adalah Faris, seseorang yang diusir karena ajaran sesatnya. Dan sekarang dia memanfaatkan ketegangan antara kita untuk menghancurkan semuanya." Faris yang terikat di tanah hanya tertawa sinis meski wajahnya penuh luka. "Kalian terlalu mudah terprovokasi, baik kau, Gus Ikdam, maupun klan Baalwi, kalian berdua sama-sama sombong. Aku hanya membuka jalan menuju kehancuran kalian sendiri." Sayyid Hasan melangkah mendekat, wajahnya mengeras. "Kenapa kau melakukan ini, Faris? Apa yang kau dapat dari semua kekacauan ini?" "Balas dendam?" Faris mendesis, matanya penuh kebencian. "Aku diusir, dihina, dan sekarang aku ingin melihat kalian semua saling menghancurkan." Suasana semakin panas, hingga tiba-tiba terdengar suara lirih namun penuh kekuatan. "Kalau kita terus termakan amarah, bukankah kita sama saja dengan dia?" Semua menoleh. Seorang santri tua, yang selama ini jarang bersuara, melangkah maju. "Gus, Sayyid, bukankah tujuan kita semua mencari kedamaian dan kebenaran?" Kata-kata itu menggantung di udara, menamparkan kesadaran semua yang ada di sana. Gus Ikdam mengangguk pelan, lalu menatap Sayyid Hasan.
Aku tak pernah berniat memusuhi klan Ba'alwi. Jika ada perbedaan pandangan, mari kita selesaikan dengan hikmah, bukan dengan pedang. Sayyid Hasan terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata, aku pun tak ingin pertumpahan darah. Tapi luka ini sudah terlalu dalam, dan kepercayaan tak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata. Tapi bisa dengan perbuatan, sahut Gus Ikdam mantap. Beri aku kesempatan membuktikan bahwa aku bukan musuhmu. Hening kembali menyelimuti. Akhirnya, Sayyid Hasan mengangguk pelan. Aku akan memberimu waktu, tapi ingat, Gus Ikdam. Jika kau mengkhianati kepercayaan ini, aku sendiri yang akan datang menuntutmu. Setelah itu, klan Ba'alwi pergi, meninggalkan pesantren dalam kelelahan yang menggantung. Tapi Gus Ikdam tahu, badai belum benar-benar berlalu. Malam itu, saat dia duduk sendiri di serambi masjid, Ali mendekat dengan wajah cemas. Gus, aku rasa ini belum selesai. Aku takut ada kekuatan yang lebih besar di balik semua ini. Gus Ikdam menatap langit malam yang kelam. Aku juga merasakannya, Li. Dan aku khawatir, perang yang sebenarnya baru akan dimulai. Angin malam berembus dingin, membawa bisikan kegelisahan yang menyelinap di setiap sudut pesantren. Di serambi masjid, Gus Ikdam masih duduk bersila, matanya terpejam, mulutnya pelan mengucapkan doa. Tapi hatinya tak bisa tenang. Sejak kepergian klan Ba'alwi, firasat buruk semakin kuat menggelayuti pikirannya. Ali datang dengan langkah cepat. Gus, ada tamu, bisiknya. Seorang pria yang mengaku punya informasi penting. Gus Ikdam membuka mata. Dengan anggukan singkat, ia berdiri dan mengikuti Ali menuju ruang tamu pesantren. Di sana, seorang lelaki berwajah tirus duduk gelisah. Tatapannya terus menyapu ruangan seakan takut ada yang mengintai. Siapa Anda? Tanya Gus Ikdam dengan suara tenang namun tegas. Aku bekas pengikut Faris, jawab pria itu dengan suara bergetar. Aku datang karena tak tahan lagi melihat kejahatannya. Ada sesuatu yang harus Anda ketahui, sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang Anda kira. Gus Ikdam menatapnya lekat. Katakan, Faris bukan bekerja sendiri, lanjut pria itu, suaranya makin pelan. Ada sosok di balik semua ini, seseorang yang berkuasa dan menginginkan kehancuran Anda dan klan Ba'alwi. Jantung Gus Ikdam berdegup kencang. Siapa? Pria itu membuka mulut, tapi tiba-tiba jendela pecah. Sebuah anak panah melesat cepat, menancap tepat di dadanya. Pria itu terhuyung, darah mengalir deras, dan dalam hitungan detik tubuhnya terkulai lemas di lantai. Ali berteriak, sementara Gus Ikdam segera berlari keluar. Di halaman, bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Gus Ikdam mengejar, tapi sosok itu terlalu gesit, menghilang dalam kegelapan. Kembali ke dalam, Gus Ikdam menatap tubuh pria itu dengan rahang mengatuk. Ini bukan sekadar permusuhan biasa, bisiknya. Ada yang bermain di balik layar, dan aku harus segera menemukan siapa mereka sebelum semuanya terlambat. Malam itu, langit terasa semakin gelap, dan Gus Ikdam tahu, badai yang lebih besar sedang menanti di ujung fajar. Fajar menyingsing perlahan, tetapi suasana di pesantren Al-Mustaqim masih diselimuti ketegangan. Kematian mendadak pria misterius tadi malam menambah beban pikiran Gus Ikdam. Di serambi masjid, ia duduk bersila, matanya menatap jauh ke hamparan langit yang mulai merekah. Hati kecilnya merasa ada bahaya besar yang mendekat, seperti ombak yang siap menghantam kapan saja. Ali datang tergesa-gesa, wajahnya penuh kekhawatiran. Gus, ada kabar buruk, suaranya bergetar. Beberapa santri yang pulang ke kampung mereka mendengar desas-desus. Klan Ba'alwi menganggap kita yang membunuh pria itu. Mereka menuduh ini bagian dari tipu daya kita untuk menghilangkan saksi. Gus Ikdam mengatupkan rahang. Ia sudah menduga tuduhan seperti ini akan datang, tapi mendengarnya tetap menorehkan luka. Kita harus menyelesaikan kesalahpahaman ini sebelum semakin membesar, katanya pelan. Aku tak ingin pesantren ini menjadi korban fitnah. Namun sebelum langkah apapun bisa diambil, suara gemuruh mendekat. Dari pintu gerbang, puluhan orang bersorban putih memasuki halaman pesantren. Di barisan depan, Sayyid Hasan berdiri dengan wajah tegang. Gus Ikdam, serunya lantang, jelaskan kematian pria itu, atau kami akan menganggap ini sebagai deklarasi perang. Suasana seketika memanas. Para santri mulai berkumpul, sementara pendukung klan Ba'alwi sudah siap dengan senjata terhunus. Gus Ikdam melangkah maju, berdiri tegak di hadapan Sayyid Hasan. Aku tak pernah menghendaki kematian siapapun, suaranya tegas, namun tetap lembut.
Pria itu datang membawa informasi penting, tapi nyawanya direnggut sebelum ia sempat berbicara. Aku yakin ada pihak ketiga yang ingin kita saling menghancurkan. Bukti? Tanya Said Hasan dingin. Kami sudah lelah dengan kata-kata. Bukti itu ada di balik kematian pria tersebut, jawab Gus Ikdam. Dan aku akan menemukannya. Tiba-tiba, dari kerumunan, seorang santri bernama Fahmi berlari dengan napas tersengal. Gus, ada seseorang yang ingin bertemu, dia bilang dia tahu siapa dalang di balik semua ini. Harapan dan ketegangan bercampur menjadi satu. Gus Ikdam menoleh ke arah Said Hasan. Beri aku kesempatan membuktikan kata-kataku. Jika aku salah, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Setelah hening sesaat, Said Hasan mengangguk. Baik, tapi jika kau berbohong, tak ada ampun lagi. Langkah-langkah mereka bergegas menuju tempat pertemuan. Di sanalah, di bawah bayang-bayang pohon tua, seorang pria berkerudung menunggu. Ketika ia membuka wajahnya, darah Gus Ikdam seakan membeku. Itu adalah seseorang yang tak pernah ia sangka, seseorang dari masa lalu yang membawa kunci misteri ini.